Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Taib, ayyuhal ikhwah, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada kita, ya, berupa nikmat kesehatan dan nikmat yang terbesar yang masih Allah karuniakan pada kita, ya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari masa jahiliyah menuju Islam yang menjadi penuntun dan menjadi panutan atau menjadi pembimbing dalam menjalani kehidupan di dunia. Baik. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita di minggu lalu, yakni tentang al-fi'lul mudhari', ya, fi'lul mudhari'. Nah, jadi al-fi'lul mudhari' al-mabni, ya, saya ulangi aja dikit. Al-fi'lul mudhari' al-mabni. Ya, kita lihat di sini. Mata yubna al-fi'lul mudhari', kapan fi'il mudhari' itu mabni? Yubna al-fi'lul mudhari' fi halatain. Fi'il mudhari' mabni dalam dua keadaan. Yang pertama, idza tasalat bihi nunun niswah wa ma'aha yubna 'ala sukun. Jika fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan nun niswah, maka pada saat itu fi'il mudhari'nya mabni 'ala sukun. Ya, contoh misalnya al-mumarridatu tu'alijna. Tu'alijna, jimnya adalah barisnya sukun. Ini jim adalah huruf terakhir dari fi'il mudhari'. Nah, kata tu'alijna ini enggak bisa dirubah menjadi baris yang lain untuk huruf jimnya, ya, karena dia adalah mabni. Ya, al-mumarridatu tu'alijna al-marda. Nah, di situ al-mumarridatu mubtada, tu'alijna itu khobarnya, khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah, ya. Nah, perhatikan kalau tu'alijna di situ dia dalam posisi marfu'. Kalau misalnya kita rubah dia menjadi posisi mansub pun dia enggak berubah, tetap tu'alijna. Contoh misalnya, ya, al-mumarridatu yuridna, ya, al-mumarridatu yuridna ayyu'alijna al-marda. Ya, itu bukan tu'alijna, ya. Sebenarnya yu'alijna, tukar dulu. Ya, yu'alijna bukan tu'alijna. Barisnya titiknya salah. Al-mumarridatu yu'alijna al-marda. Nah, yu'alijna kalau misalnya kita rubah, kita letakkan an, huruf di depannya pun dia enggak akan berubah. Misalnya al-mumarridatu yuridna ayyu'alijna al-marda, enggak berubah dia. Ya. Baik. Nomor 2, antum lihat situ. Idza tasalat bihi nunut taukid as-saqilatu awil khafifatu wa ma'aha yubna al-fathi. Jika fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid yang berat ataupun yang ringan, saat itu fi'il mudhari'nya mabni 'alal fathi. Contohnya, wallahi la uqawimannal fasada, demi Allah saya akan memerangi kezaliman. Ya. Nah, di bawahnya la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Ya. Antum tengok di situ, la uqawimanna, ma-nya itu adalah huruf terakhir dari fi'il mudhari.
Nah, karena dia bertemu harusnya kan wallahi la uqawimu. Itu asalnya, tapi karena bertemu dengan nun taukid as-saqilah awil khafifah, antum tengok di situ la uqawimanna, di situ nun yang bertasdid itu namanya nunut taukid as-saqilah. Nunut taukid as-saqilah itu nun yang pertama itu. Nah, yang harusnya la uqawimu berubah menjadi la uqawimanna. Nah, maka kalau kita i'rabkan saat itu la uqawimanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi binuni taukid as-saqilah. Gitu cara i'rabnya. Fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi binuni taukidi as-saqilati. Nah, gitu dia. Nah, sedangkan yang di bawahnya la yusjananna, nun yang pertama itu adalah nun la yusjananna. Nah, nun yang pertama itu huruf akhir dari fi'il mudhari'nya, sedangkan nun yang bertasdid yang kedua itu itulah yang disebut dengan nunut taukid as-saqilah. Nah, ya. Maka la yusjananna. Nah, baru kemudian walayakunan itu sebenarnya bukan nun yang dia bertanwin an, bukan. Sebenarnya dia bentuknya adalah layakuna. Nah dulu, nah biasa, baru setelahnya ada nun lagi, nun yang barisnya sukun. Nah, cuma dalam beberapa mushaf dalam penulisan nunnya dibuat satu saja dalam bentuk tanwin seperti yang antum lihat. Asalnya di situ ada dua tanwin, nun yang pertama barisnya baris atas, kemudian nun yang setelahnya itu nun baris sukun. Nun yang baris sukun itu itulah namanya nunut taukid al-khafifah yang ringan. Ya. Nah, cuma di sini penulisannya bukan dengan dua nun, tapi dengan nun yang bertanwin an. Itu aslinya. Ya. Maka saat itu kita i'rabkan bagaimana? Yakunan fi'lul mudhari'u mabniun 'alal fathi litisalihi binunit taukid as-saqilah awil khafifah. Nah, gitu cara ngi'rabnya. Bukan fi'lun mudhari'un mansubun bi fathatin zahiratin 'alal akhir. Salah. Ya, itu salah cara ngi'rabnya. Jadi nanti antum harus tahu membedakan cara mengi'rabnya. Ya. Nah, kalau yang bertemu dengan seperti ini maka kita katakan fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathi litisalihi binuni at-taukid as-saqilah awil khafifah. Nah, kalau yang pertama tadi yu'alijna fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukuni litisalihi binunin niswati. Nah, ya, taib. Nah, sekarang di bawahnya wa fi ma ada hatainil halataini yakunul mudhari'u mu'raban. Nah, selain dari dua kondisi di atas, maka fi'il mudhari' itu asalnya adalah fi'il yang mu'rab. Bisa berubah akhirnya. Fahayya nata'arraf ma'an 'ala i'rabil fi'lil mudhari'. Nah, sekarang mari kita berkenalan dengan i'rab fi'il mudhari'. Tengok di sini. Halatul i'rab hiya, ya. Al-fi'lul al-mudhari' al-mu'rab, fi'il mudhari' yang mu'rab. Halatul i'rab, kondisi i'rab bagi fi'il mudhari' yaitu rafa, nasab dan jazam. Fal fi'lul mudhari' yurfa wa yunsab wa yujzam wa la yujar li'anna al-jarra min khasa'isil asma. Tengok di sini. Fi'il mudhari itu dia bisa marfu, bisa mansub dan bisa majzum, tapi tidak bisa majrur. Li'annal jarra, karena baris jar itu khusus untuk isim, ya. Baik. Fa mata yurfa'ul mudhari? Kapan fi'il mudhari itu marfu? Yurfa'ul mudhari idza kana ghairu masbukin binasibin aw jazim. Fi'il mudhari itu marfu kalau tidak didahului huruf nasab ataupun huruf jazam. Ini kata kuncinya. Kalau enggak tahu tulis. Ya, fi'il mudhari itu dia marfu jika tidak didahului huruf nasab atau huruf jazam. Contoh,
Yatafawwaqul mujiddu ala aqranihi. Tengok yatafawwaqu. Ini fi'il mudhari'nya. Baris huruf qaf. Qaf adalah huruf terakhir dan barisnya dhammah. Kenapa dia barisnya dhammah? Karena di depannya tidak ada huruf nasab atau ada huruf jar, enggak ada. Maka saat itu fi'il mudhari adalah mu'rab dengan dhammah. Gimana cara mengi'rab fi'il mudhari yang begini? Ya, caranya mudah. Fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah az-zahirah 'alal akhir. Fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin zahiratin 'alal akhir. Nah, kalau mau lebih panjang lagi, fi'lun mudhari'un marfu'un ya bidhammatin zahiratin 'alal akhir li'adami ittisalihi binasibin au jazim. Nah, ya. Baik. Selanjutnya ad-dhammah az-zahirah, tengok sini ya. Alamatu raf'il fi'lil mudhari. Tanda-tanda rafa'nya fi'il mudhari. Antum lihat sini. Ad-dhammah az-zahirah. Nah, ini kayak yang tadi yang di atas. Idza kana al-fi'lu sahihal akhir. Jika fi'il tersebut atau fi'il mudhari'nya adalah fi'il yang sahihul akhir. Apa maksud dari sahihul akhir? Maksudnya ialah fi'il mudhari huruf akhirnya bukan alif, bukan waw dan bukan ya. Itu maksud sahihul akhir. Berarti selain 3 huruf tadi, alif, waw dan ya adalah huruf sahih. Nah, maka fi'il mudhari yang akhirnya bukan alif, waw atau ya disebut dengan fi'il sahihul akhir. Paham nih? Baik, lanjut. Mislu akhi yuhibbul qiraah, sama dengan yatafawwaqu ya. Baik. Kemudian ad-dhammah al-muqaddarah idza kana al-fi'lu mu'tal al-akhir bil alif. Nah, lihat sini. Dhammah muqaddarah, kemarin sudah saya jelaskan juga. Dhammah muqaddarah itu artinya dhammah yang tak nampak atau disamarkan. Jika fiilnya adalah mu'tal akhir. Nah, ada sahihul akhir, ada mu'talul akhir. Seperti saya jelaskan tadi, sahihul akhir itu adalah fiil yang huruf akhirnya bukan alif, bukan waw dan bukan ya. Lawan dari sahihul akhir adalah fi'il mu'tallul akhir. Artinya fi'il mu'tal akhir adalah fi'il yang huruf akhirnya adalah salah satu dari huruf alif atau huruf waw atau huruf ya. Nah, kalau fi'ilnya adalah fi'il mudhari mu'tal akhir dan dia marfu', maka tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Nah, ya, dhammah muqaddarah. Kita lihat situ, yas'al muslimu fi fi'lil al-khair. Ini kalau yang akhirnya alif, yas'a. Nah, lihat. Nah, sekarang yang akhirnya ya. Lihat, yajri. Enggak nampak baris dhammah pada yajriyu, enggak ada, yajri. Maka i'rab yajri gimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin alal ya. Kalau huruf ya. Kalau yas'a, fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin alal alif. Nah, di bawahnya awil waw. Contoh, yasmu al-mar'u bi khuluqihi. Yasmu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin alal waw. Nah, gitu dia ya. Taib. Nah, sekarang lihat yang al-mudhari'u al-mansub. Fi'il mudhari yang mansub. Antum lihat di situ. Yunsabul fi'lul mudhari'u idza kana masbuqan bi adatin min adawatin nasbi. Tulis artinya. Fi'il mudhari itu mansub jika didahului oleh salah satu dari huruf nasab. Jika didahului oleh salah satu dari huruf nasab. Nah, wahya yaitu, perhatikan situ, an,
lan, kai, hatta, lam, dan lamut ta'lil. An, lan, kai, hatta, lamu at-ta'lil. Antum lihat situ. Oke, nanti kita artikan ya. Amsilah, contohnya antum lihat situ. Yuhibbu al-mudarribu li fariqihi ayyafuz. Ya. Ayyafuza. Ya, situ ayyafuza. Nah, kata yafuza ini kalau enggak ada an di depannya dia yafuzu, tapi karena ada an maka berubah dia fiilnya menjadi mansub baris fathah. Ya. Nah, berarti fiil mudhari di situ berubah menjadi mansub karena adanya huruf nasab di depannya yaitu an. Jadi kalau di depan fiil mudhari ada huruf an, maka fiil mudhari'nya itu harus mansub. Kalau dia mansub. Taib. Yang nomor 2, qala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Tengok situ, hatta yuhibba. Kenapa kata yuhib itu digaris bawahi? Karena dia fi'il mudhari dan dia mansub. Kenapa dia mansub? Karena ada hatta di depannya. Jadi hatta itu adalah huruf yang membuat fi'il mudhari'nya menjadi mansub. Iya, paham di sini ya? Baik, selanjutnya. Dari situ, qala syair, ya, seorang penyair berkata, la tahsib al-mujid, la tahsibil mujidda samran anta akiluhu. La tahsibi al-mujidda samran anta akiluhu. Lan tablugha al-mujidda hatta tal'aqa as-sabira. Nah, siapa yang tahu artinya ini? Janganlah kau menyangka, ya, bahwa orang yang giat atau orang yang rajin adalah buah yang bisa kamu memakannya, yang kamu bisa memakannya. Janganlah kau sangka bahwasanya orang yang rajin itu seperti buah yang kau bisa memakannya. Nah, situ lan tablugha. Nah, situ lan tablugha al-mujidda hatta tal'aqa as-sabr. Ya. Kamu tidak akan sampai menjadi orang yang rajin sampai kamu menelan kesabaran, sampai kamu menelan kesabaran. Nah, antum tengok di situ. Tengok ya. Lan setelahnya ada kata tablugha. Kenapa tablugha dibarisbawahi? Karena dia fi'il mudhari. Dan dia fi'il mudhari yang mansub karena di depannya ada huruf nasab berupa huruf lan. Nah, kalau enggak ada lannya, itu kata tablugha tetap tablughu. Ya. Karena fi'il mudhari kalau enggak ada huruf nasab atau ada huruf jazm di depannya, fi'il mudhari'nya adalah marfu. Tapi karena di sini ada lan yang merupakan huruf nasab, maka fi'il mudhari'nya yang tadinya marfu berubah menjadi mansub. Ya. Selanjutnya kata tal'aqa. Tal'aqa itu tadi artinya menelan, ya. Nah, di situ kenapa dia baris atas? Karena ada kata hatta di depannya, ya. Kalau enggak ada hatta maka tal'aku. Karena ada hatta yang dia merupakan huruf nasab, maka kata tal'aku berubah menjadi tal'aqa, ya. Baik. Nomor 4, perhatikan nomor 4. Yaksurul mu'minuna minat tasadduqi kayyanala ridallahi. Ya, situ. Yuksiru, ya, bukan yaksuru, afwan. Yuksiru al mu'minu minat tasadduqi.
Kayyanala ridallah. Di situ yanal di depannya ada kata kai yang dia merupakan huruf nasab, maka berubahlah yanalu menjadi yanala karena ada huruf nasab di depannya, yakni huruf kai, ya. Taib. Nah, selesai pembahasan. Tadi belum selesai ya. Sekarang kita masuk di bawahnya alamatu nasbi al-mudhari. Alamatu nasbi al-mudhari. Antum lihat situ. Nah, yunsabu al-fi'lul mudhari'u bil fathati zahirati idza kana. Antum tengok sini. Fi'il mudhari mansubun dengan fathah az-zahirah yang nampak jelas dia nampak baris atasnya. Idza kana jika ia, nah lihat di situ, sahihal akhir. Nah, tadi udah saya jelaskan. Sahihul akhir itu apa? Mu'tallul akhir juga udah Ustaz jelaskan ya. Jadi kalau fi'il mudhari'nya itu sahihul akhir, maka fi'il mudhari'nya mansubun bil fathah az-zahirah. Gimana cara mengi'rabnya? Nah, cara mengi'rabnya tengok di situ. Lan yudhi'a al-haqqu ya. Lan yudhi'a al-haqqu al-mughtasab. Ya. Lan yadhi'a al-haqqu al-mughtasabu. Nah, lihat di situ. Ya, gimana cara mengi'rabnya? Nah, yadhi'a fi'lun mudhari'un mansubun bi fathatin zahiratin 'alal akhir. Nah, gampang. Fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati az-zahirati 'alal akhiri. Cara i'rabnya. Ya. Artinya apa tadi? Lan yadhi'al haqqul mughtasab, ya. Kebenaran yang sekarang tersembunyi tidak akan kalah. Artinya walaupun kebenaran itu dia tersembunyi dan terlihat seperti kalah, tapi dia enggak kalah. Baik, masuk ke yang selanjutnya. Mu'tallal akhiri bil ya'i awil waw. Nah, tengok di sini. Tadi di atas pembahasan fi'il mudhari yang marfu, salah satu poinnya adalah marfu'un bi dhammatin muqaddaratin li'annahu fi'lul mu'tal akhir. Kalau fi'il mudhari'nya berbentuk mu'tal akhir, maka tanda rofa'nya adalah dhammah yang muqaddarah. Alal alifi, alal ya'i atau alal waw. Contohnya tadi di atas sudah disebutkan. Ada kata yas'a, kemudian ada kata yajri, kemudian ada kata apa satu lagi di atas tadi lupa Ustaz. Nah, ya. Yang jelas itu kalau dia marfu, maka kita katakan misalnya yajri, ini contohnya, Ustaz ulangi. Fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin alal ya. Itu kalau yajri. Kalau yas'a fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif, itu yas'a. Yang kayak ya itu tapi enggak bertitik, di situ artinya disebutannya adalah aliful maksurah, maka waktu mengi'rabnya disebut alif. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan fi'il mu'tal akhir kalau dia mansub. Kalau fi'il sahihul akhir mansubnya gampang, ya, bi fathatin zahirah. Sekarang bagaimana kalau fi'ilnya sahihul akhir? Bagaimana kalau yang mansub itu adalah fi'il mu'tal akhir? Sekarang antum lihat contohnya situ. Mu'tal al akhir bil ya awil waw, ya, lihat situ. Awil waw, bil ya awil waw. Tengok. Fi'il mu'tal akhir itu mansub dengan fathah zahirah
untuk dua keadaan saja, yakni untuk mu'tallul akhir yang akhirnya huruf ya, atau fi'il mu'tal akhir yang huruf waw saja, tidak dengan yang akhirnya alif. Nah, karena di bawahnya nanti antum tengok, wa yunsabu bil fathati al muqaddarati idza kana mu'tallal akhiri bil alif. Nah, lihat di situ. Fi'il mu'tal akhir dimansubkan dengan fathah muqaddarah kalau mu'tal akhirnya atau baris atau huruf akhirnya huruf alif. Kalau mu'tal akhirnya huruf waw atau huruf ya, tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Tapi kalau mu'tal akhirnya huruf alif, maka tanda nasabnya adalah fathatun muqaddarah. Nah, sekarang antum lihat contohnya. Al-insanu al-muhmilu lan yabniya mustaqbalahu. Orang yang meremehkan atau orang yang sepele, lan yabniya mustaqbalahu, tidak akan dapat membangun masa depannya. Nah, itu yang digarisbawahi adalah kata yabniya. Kalau enggak ada lannya, antum baca yabni. Tapi karena ada lannya, ya-nya tadi yang dia ketika marfu dia dengan dhammah muqaddarah, tapi ketika dia mansub tanda rofa'nya, tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Fathah zahirah. Maka cara mengi'rabnya gimana? Fi'il mudhari'nya ya baniya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi fathatin zahiratin 'alal akhir. Sama seperti dengan fi'il sahihul akhir, sama. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Sama dengan kata yasmua. Lan yasmua illa syurafa. Tidak akan mendapat kedudukan tinggi kecuali orang-orang yang mulia. Gimana cara mengi'rab yasmua? Fi'lun mudhari'un mansubun bi fathatin zahiratin 'alal akhir. Ya, fi'lun mudhari'un mansubun bi fathatin zahiratin 'alal akhir. Nah, sekarang gimana kalau yang contoh mu'tal akhir yang mansubnya huruf alif? Nah, gimana bentuknya? Nah, kita lihat sini. Lan yardallahu 'aniz zalimina. Allah tidak akan menyukai atau tidak menyukai orang-orang yang zalim. Gimana cara mengi'rabnya? Cara mengi'rabnya juga gampang, ya. Sama seperti yang di atas tadi, cuma bedanya begini. Fi'lun mudhari'un mansubun bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi. Nah, gitu cara mengi'rabnya. Yarda titik 2 kalau mengi'rabnya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi li'annahu fi'lu mu'tallil akhiri bil alifi. Nah, li'annahu fi'lul mu'tallil akhiri bil alifi. Nah, gitu deh cara ngi'rabnya. Baik ya, waktunya udah habis ya. Semoga yang Ustaz ajarkan bisa antum pahami dengan baik ya. Bila ada yang tidak dipahami bisa tanyakan ke Ustaz langsung atau bisa tanyakan ke teman-teman yang insya Allah sudah paham. Ya, Ustaz yakin di antara kelas 9 pasti ada yang sudah paham dengan pelajaran yang Ustaz ajarkan ini ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.